Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi dengan Bapak Dimpu Lumbanturuan dari SMP 10 Depok. Keren, mantap. Kali ini kita akan membahas tentang gerak dan gaya materi kelas 8 bab 1 ya. Kita akan membahas pengertian tentang gerak. Pengertian gerak secara fisika tentunya. Oke, perhatikan slide berikut ini. Suatu benda dikatakan bergerak terhadap suatu titik acuan atau terhadap benda lain jika jarak atau posisi antar keduanya berubah. Jadi kata kuncinya ada perubahan jarak ya, atau ada perubahan posisi. Contoh, jika kamu pergi ke sekolah, berarti Anda dikatakan bergerak terhadap sekolah. Kenapa? Karena kamu berpindah, yang tadinya di rumah sekarang posisinya di sekolah. Jadi ada perubahan jarak atau ada perubahan posisi. Jadi jelas ya. Jadi harus ada perubahan jarak atau perubahan posisi. Oke. Yang berikutnya, gerak selalu bersifat relatif. Artinya begini. Jika kita atau pernah Anda kan berada di dalam mobil, ketika melihat keluar melalui jendela, pasti kamu melihat pengamat atau orang-orang yang di luar atau tiang-tiang listrik bergerak berlawanan arah dengan arah gerak kita. Seakan-akan mereka bergerak ke belakang. Apakah mereka bergerak? Oh tidak. Tiang listrik apa bergerak? Tidak. Kita yang bergerak. Nah, itulah yang disebut relatif. Artinya tergantung daripada siapa yang melihat ya. Siapa yang melihat. Kita melihat keluar ketika kita berada di mobil, tiang listrik bergerak ke belakang. Nah, begitu juga seandainya ada pengamat yang diam, di rumah melihat kita juga bergerak berlawanan arah ya, berlawanan arah. Oke, jadi tergantung siapa yang melihat ya. Jadi bersifat relatif ya. Oke. Ini jenis gerak menurut keadaan benda. Nah, ini yang pertama ada gerak yang sebenarnya. Nah, ini gerak yang sebenarnya adalah gerak suatu benda yang diakibatkan oleh perubahan jarak dan atau posisi benda terhadap titik acuan. Nah, ini yang tadi. Ini gerak sebenarnya karena dia benar-benar berpindah posisi. Contoh tadi, kalau kamu berangkat dari sekolah ke rumah, dari rumah ke sekolah, kamu disebut bergerak terhadap sekolah. Kenapa? Karena jarak. Karena tadinya kamu di rumah, sekarang berpindah ke sekolah. Jadi ada perubahan jarak. Yang kedua, ini gerak semu. Adalah gerakan suatu benda yang sebenarnya diam, namun oleh pengamat teramati bahwa benda tersebut seolah-olah bergerak. Ini yang Bapak bilang tadi. Pasti kamu pernah merasakan gerak semu. Ketika kita berada di dalam mobil yang sedang bergerak tentunya, melihat keluar lewat jendela, pasti kita lihat rumah, tiang listrik, pohon-pohon di jalan, atau orang yang diam berdiri di jalan akan bergerak ke belakang. Padahal mereka sebenarnya diam. Itulah yang disebut gerak semu. Gerak yang seolah-olah bergerak ya, seolah-olah. Padahal tiang listrik, pohon, rumah diam ya. Gerak semu ini diakibatkan oleh pengamat yang sedang berada dalam suatu sistem yang bergerak. Nah, ini yang tadi. Kalau mobilnya tidak bergerak, bagaimana kita lihat keluar jendela? Ya tetap diam. Jadi supaya terjadi gerak semu, salah satunya harus ada yang bergerak. Tadi kita berada di dalam mobil yang sedang bergerak ya. Oke, contoh gerak semu ini sudah Bapak jelasin tadi. Pas kita naik bus,
pohon-pohonan di tepi jalan seperti bergerak berlari meninggalkan kita ya. Nah, ini yang disebut gerak semu. Oke, jelas ya. Oke, next, gerak menurut lintasan. Nah, ini menurut lintasan anak-anakku. Di sini ada 4 ya menurut lintasan. Gerak lurus. Nah, ini ada kata lurus. Berarti geraknya yang lintasannya lurus. Ya, namanya juga gerak lurus. Kalau lintasannya melingkar disebut gerak melingkar. Nah, ini ya. Gerak dengan lintasan berbentuk lingkaran atau bagian dari lingkaran. Jadi dia melingkar. Gerak parabola. Nah, ini berarti gerak dengan lintasan berbentuk parabola. Parabola dengan melingkar berbeda ya. Parabola dengan melingkar berbeda. Karena tidak sama lingkaran dengan parabola ya. Yang berikutnya gerak tidak beraturan. Nah, ini yang aneh ini. Gerak dengan lintasan tidak beraturan. Jadi ya, kacau dia geraknya, kacau, aneh ya. Jadi ada berapa 4 jenis gerak menurut lintasannya. Menurut lintasan yang dilalui: gerak lurus, gerak melingkar, gerak parabola, dan gerak tidak beraturan. Ini yang tadi Bapak bilang, gerak kacau, aneh. Oke, next berikutnya kelajuan dan kecepatan. Istilah kelajuan dan kecepatan ini di dalam kehidupan sehari-hari sering disamakan. Secara fisika ini berbeda. Kelajuan dan kecepatan berbeda. Ya. Kalau kelajuan, dia hanya besarnya saja, tidak ditentukan arahnya. Sementara kecepatan, dia memiliki arah. Contoh, kecepatan sebuah mobil 20 km ke arah utara, 20 km per jam ke arah utara. Nah, karena disebut ke arah utara, berarti disebut kecepatan. Kalau hanya disebut kecepatan semua mobil 20 km per jam, berarti bukan bukan kecepatan, tapi kelajuan. Sekali lagi, kalau kelajuan dengan kecepatan berbeda. Oke, kita bahas sekarang. Ini pertama kita lihat jarak. Jarak dihitung seberapa jauh benda itu telah bergerak setelah meninggalkan titik acuan atau sebagai posisi awal. Nah, jadi ini supaya bisa memahami kelajuan dan kecepatan, kita bahas dulu jarak dan perpindahan. Jarak dan perpindahan. Kalau jarak itu lintasan yang dilalui, baik lintasan belok-belok, lurus, dan seterusnya. Itulah yang disebut jarak. Kalau perpindahan itu jarak tersebut berpindah, dihitung dari titik awal acuan, dihitung menarik garis lurus. Nah, ini ya, menarik garis lurus dari posisi awal dan posisi akhir. Jadi supaya gampang dimengerti, contoh ya. Misalkan kamu dari rumah ke sekolah dengan jalan berliku-liku, bisa saja jarak yang kamu tempuh 2 km, tapi jarak perpindahannya ketika ditarik garis lurus dari rumah ke sekolahmu kurang dari 2 km. Kenapa begitu? Karena jarak itu berhitungkan lintasan yang kamu lalui. Lintasannya bisa saja tidak lurus. Kalau perpindahan harus ditarik garis lurus. Jadi jelas ya, jarak dan perpindahan berbeda. Kalau jarak itu jarak lintasan, maupun belok-belok maupun lurus ya. Kalau perpindahan, jarak yang ditarik secara garis lurus dari rumahmu. Jadi sama seperti pesawat terbang itu selalu terbang dengan garis lurus ya. Kalau jalan di daratan berbelok-belok, sehingga jarak yang ditempuh lebih jauh ya. Oke, jelas ya. Jadi jarak dan perpindahan adalah berbeda. Lihat contoh berikut ini biar gampang. Ini tadinya kamu di sini di titik ini. Oke, ini Bapak tandai titik awal. Kamu berjalan ke suatu titik, katakanlah melalui lintasan ini, belok-belok sampai di sini.
Oke, yang dimaksud jarak itu adalah jarak ini, jarak lintasan ini jarak. Kalau diukur ini pasti lebih jauh, lebih panjang jaraknya. Sementara perpindahan jarak garis lurus dari titik awal ke titik akhir. Nah, ini nih. Ini jarak garis lurus, ya. Jadi tentu ya, jarak lintasan itu berbeda atau tidak sama dengan perpindahan. Kalau jarak lintasan berarti kamu harus dihitung sesuai dengan jarak lintasan yang kamu tempuh, maupun belok maupun lurus ya. Tapi kalau perpindahan hanya jarak lurus saja. Itu yang disebut perpindahan. Oke. Nah, sekarang kelajuan. Nah, ini kelajuan. Jadi kalau kamu bisa membedakan jarak dan kelajuan, di awal tadi Bapak sudah sebutkan kelajuan dengan kecepatan tidak sama. Nanti bisa kamu lihat di soal berikut ini. Coba kita pahami dulu kelajuan. Kelajuan adalah besarnya jarak yang ditempuh oleh suatu benda yang bergerak dalam tiap satuan waktu. Besarnya jarak yang ditempuh ini jarak lintasannya. Jarak yang ditempuh oleh suatu benda dalam tiap satuan waktu. Ini kelajuan itu disimbolkan dengan V, ini jarak dan ini waktu. Jadi jarak dibagi waktu. Jarak lintasan dibagi waktu. Nah, ini di SD ini sudah pernah ya. Nanti kita buat contoh soalnya ini. Oke, berikutnya kalau sebentar. Kalau kecepatan berarti kecepatan ini jarak perpindahan, S ini jarak perpindahan dibagi waktu. Jadi rumusnya sama. Rumusnya sama, tapi kalau di sini S ini adalah jarak perpindahan untuk kecepatan. Kalau kelajuan ini jarak lintasan. Nah, berbeda kan? Oke, jelas ya. Oke, kita lanjut. Kelajuan tetap dan kelajuan rata-rata. Nah, ini. Kelajuan tetap artinya konstan. Nah, ini. Kelajuan gerak suatu benda di mana tiap bagian jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Maksudnya, ya kalau kamu naik mobil dari Depok ke Bandung dengan kecepatan rata-rata 30 km per jam. Nah, maksudnya itu setiap selama perjalanan kecepatanmu ya rata-rata 30 km per jam ya. Oke, itu yang biasanya disebut kelajuan tetap atau konstan ya. Oke, kalau ini kecepatan tetap sama juga kecepatan tetap ya. Kelajuan tetap berarti kelajuan gerak suatu benda di mana tiap jarak itu ditempuh dalam waktu yang sama. Jadi kelajuan itu tidak memperhitungkan arah. Kalau kecepatan memperhitungkan arahnya kemana ya. Oke, selanjutnya ini kelajuan tetap dan kelajuan rata-rata. Kalau kelajuan rata-rata ini tadi sudah ya. Kelajuan rata-rata ini rumusnya jarak yang ditempuh dibagi jumlah waktu. Nah, ini kelajuan. Kalau tadi rumus kelajuan ini tidak ada sigma, ini dibaca ya sigma S dibagi sigma waktu. Sigma itu artinya jumlah jarak lintasan dibagi jumlah waktu tempuh. Nah, ini ya jumlah ya jarak tempuh jumlah. Oke, kita cek contoh ini, contoh lihat nih. Nah, di sini akan terlihat apakah kelajuan itu jarak dan jarak dan jarak lintasan sama. Nah, di sini terlihat sangat berbeda ya. Oke, lihat berikutnya. Ini contoh nih. Sebuah benda bergerak dari sini titik ini. Terus ke sini. Lalu terakhir bergerak ke sini. Berarti ini ya. 50 tambah 50 dan kembali ke sini. Oke.
Berarti jarak yang ditempuh 50, 50 tambah 50, 150. Sementara perpindahannya berapa? Awalnya dia di sini. Sekarang di sini, berarti perpindahannya 50. Jarak lintasannya tadi 150. Berbeda kan? Iya. Jadi jelas sangat berbeda. Lihat nih ya. A melangkah ke kanan sejauh 100 meter dan kemudian kembali melangkah ke kiri sejauh 50 dalam 25 sekon. Oke, kita lihat ya. Berarti jarak yang ditempuhnya, jarak lintasan 50 tambah 50, 150. Ini. Berarti kelajuan A, jarak dibagi waktu. Kelajuan A 150 dibagi 25 sekon, berarti 6 meter per sekon. Kalau kecepatannya, ini lihat perbedaan nih. Kecepatan jarak perpindahan dibagi waktu. Nih, lihat nih. Kecepatan A perpindahan dibagi waktu. Perpindahannya 50 meter. Waktunya 25 sekon, berarti 2 meter per sekon. Jadi jelas ya. Kelajuan tidak sama dengan kecepatan. Karena kecepatan hanya melihat dia jarak perpindahan dibagi waktu. Sedangkan kelajuan itu membahas jarak yang ditempuh dibagi waktu. Di sini dia sudah jelas sekali. Kelajuannya 6 meter per sekon. Ini kecepatannya 2 meter per sekon. Oke, jelas ya. Rumusnya sama. Tapi pemahamannya yang harus dipahami. Kalau kelajuan jarak lintasan, kalau kecepatan yang dilihat adalah jarak perpindahan. Oke, mantap. Di sini dipertegas lagi nih, Bapak pertegas lagi ya. Kelajuan, ini. Kelajuan berbeda dengan kecepatan. Ini. Kelajuan termasuk besaran skalar yang hanya memiliki besar dan satuan. Kalau kecepatan besarnya perpindahan per satuan waktu. Ini rumusnya sama. Jadi kecepatan itu besaran vektor. Ini kalau kelajuan besaran skalar, di sini saja dia sudah berbeda. Besaran skalar itu kelajuan, kecepatan besaran vektor, dia memiliki besar dan arah ya. Oke, jelas ya, Bapak sudah jelaskan berulang-ulang. Oke. Ya, baiklah, sekarang kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan atau disingkat dengan GLB, yaitu gerak suatu benda yang kecepatannya tetap atau konstan. Artinya, ini bendanya bergerak lurus dan kecepatannya tetap tidak berubah, ya, tidak berubah. Oke. Yang kedua, berikutnya GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Ini singkatannya ya. Singkatan dari gerak lurus berubah beraturan itu GLBB. Yaitu gerak suatu benda yang kecepatannya berubah. Ini berubah itu bisa bertambah atau berkurang, tapi harus beraturan ya. Jadi GLBB itu gerak lurus berubah beraturan yang kecepatannya bertambah secara berubah secara beraturan. Berubah di sini bisa bertambah, bisa berkurang ya. Ada dua GLBB, yaitu GLBB dipercepat. Ini yang tadi. Ini gerak GLBB dipercepat itu jika kecepatannya bertambah secara beraturan. Contoh, gerak jatuh bebas. Kalau jatuh bebas misalnya pohon kelapa, buah kelapa jatuh dari pohonnya, dia makin ke bawah makin cepat. Atau benda yang jatuh dari gedung, dia makin ke bawah makin cepat, makanya dia hancur begitu jatuh ya. Yang kedua, GLBB diperlambat. Artinya kecepatannya berkurang secara beraturan. Contoh, benda yang dilempar vertikal ke atas. Ini contohnya. Kalau benda dilempar vertikal ke atas, dia makin lama makin lambat, akhirnya kembali ke bumi. Seandainya dia tidak makin lama makin cepat, seandainya dia makin lama makin cepat, berarti dia pergi
meninggalkan bumi, tapi nyatanya tidak. Dia kembali ke bumi. Coba saja lempar batu, pasti kembali ke bumi. Contoh lain dari GLBB diperlambat adalah mobil sedang direm. Tahu sedang direm? Sedang direm berarti perlahan-lahan kecepatannya berkurang, akhirnya berhenti. Jadi sekali lagi, kalau kecepatannya bertambah atau berkurang secara beraturan disebut GLBB. GLBB dipercepat berarti kecepatannya bertambah. Satu lagi GLBB diperlambat, kecepatannya berkurang. Coba perhatikan troli ini. Misalkan troli ini atau ini katakanlah mobil. Mobil tapi dia olinya bocor. Tahu bocor? Kalau mobil yang olinya bocor, kalau mobilnya berjalan di jalan raya berarti ada tetesan-tetesan oli ya. Anggap saja ini sebuah mobil yang olinya bocor. Kalau dia bergerak seperti lintasan ini, kira-kira apa yang terjadi dengan tetesan-tetesan oli? Mobil ini akan makin ke bawah, makin cepat karena dia berada pada bidang miring. Dan tetesan olinya seperti ini. Tadinya seperti ini, makin renggang. Ini menandakan bahwa benda ini, mobil ini semakin ke bawah semakin cepat. Nah, ini kalau di laboratorium dia menggunakan ticker timer, ini kertas ticker timer, supaya dalam kehidupan hari-hari lebih cepat kalau mobil oli ya, yang kebocoran oli. Jadi gampang dipahami ya. Itu contoh gerak benda yang dipercepat ya. Oke. Ada kata percepatan. Apa sih percepatan? Percepatan itu besarnya pertambahan kecepatan tiap satuan waktu. Jadi kecepatan berbeda dengan percepatan ya. Sekali lagi, percepatan berbeda dengan kecepatan. Percepatan itu besarnya pertambahan kecepatan tiap satuan waktu. Biar gampang dipahami, perhatikan contoh berikut. Nih, sebuah mobil pada detik pertama kecepatannya 20 meter per menit. Ini kecepatannya ya. Kemudian pada detik kedua menjadi 40 meter per sekon. Berapakah percepatan mobil tersebut? Nah, artinya berapa pertambahan kecepatan mobil tersebut dalam 1 detik? Nah, tadinya berapa nih? 20 menjadi 40, berarti bertambah 20 meter per sekon kuadrat. Jadi sekali lagi, percepatan itu adalah pertambahan kecepatan. Nah ini ya, pertambahan kecepatan tiap satuan waktu. Ini contoh ini memperjelas biar gampang dipahami. Detik pertama 20, detik kedua 40 meter per sekon, berarti bertambah 20 meter per sekon setiap sekon. Jadi percepatannya 20 meter per sekon kuadrat. Nah, ini rumusnya nanti bisa dicari seperti ini. Nah, ini nanti bisa Bapak buat lagi contoh-contohnya. Kecepatan ini kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi waktu. Nah, ini rumusnya ya. Kecepatan akhir dikurang kecepatan awal dibagi selang waktu. Nah, coba kita kembali ke yang tadi. Ini kecepatan awalnya 20. Kalau pakai rumus ya, kecepatan akhir 40. Selama 1 detik, berarti kalau kita pakai rumus yang tadi, mencari percepatannya berarti 40 dikurang 20 dibagi 1 detik, hasilnya 20 meter per sekon kuadrat. Rumus ini sama dengan rumus ini. Nah, ya, sama. Jadi rumus GLBB ini ya, V sama dengan V0 ditambah A kali T. A itu percepatan, T itu waktu ya. Kecepatan awal, V itu kecepatan akhir. Contoh soal ini nanti akan Bapak buat di slide berikutnya, khusus pembahasan soal-soal. Kalau mencari jarak waktu yang ditempuh ini untuk GLBB ya,
ST jarak yang ditempuh sama dengan V0 dikali T ditambah setengah kali A kali T kuadrat. Nah, ini juga akan buat nanti di slide berikutnya khusus membahas soal-soal GLBB. Tapi ingat rumus ini, catat dan dicatat ya, catat yang rapi. Oke, next. Ini yang tadi sudah Bapak sebutkan, ini GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Bapak pertegas lagi di sini. Lintasannya lurus dan kecepatannya bertambah secara beraturan. Bisa bertambah, bisa berkurang. Ini yang GLBB dipercepat. Contohnya gerak. Ini contoh gerak dipercepat adalah benda jatuh bebas ini tadi ya, Bapak udah sebutkan. Kalau ini juga diperlambat ya. Ini sudah jelas. Oke. Sekarang kita masuk pengertian gaya. Ini gaya, ini sudah dipelajari, pernah Anda pelajari di SD ya. Oke, sekarang atau di kelas 1. Gaya adalah sesuatu berupa dorongan atau tarikan yang dapat menyebabkan perubahan pada bentuk benda, bisa arah gerak dan kecepatan gerak benda. Jadi suatu tarikan atau dorongan. Jika kamu mendorong meja, berarti kamu sudah melakukan sebuah gaya, mendorong meja. Jika kamu menarik meja, juga itu namanya melakukan sebuah gaya, gaya tarik ya. Jadi dapat menyebabkan, nah ini ada ini dapat menyebabkan bentuk benda atau arah gerak atau kecepatan benda. Jadi gaya itu kata kuncinya sebuah tarikan atau dorongan ya. Oke, kita belajar melukiskan sebuah gaya. Gaya itu disebut besaran vektor. Dia memiliki besar dan arah. Kalau di dalam fisika dituliskan dengan sebuah garis lurus seperti ini, dan di sini dituliskan F ya, gaya F. Ini tanda panah berarti arahnya ke kanan. Kalau tanda panah ke kiri berarti arahnya ke kiri. Jadi gaya itu harus dibuatkan besarnya berapa dan arahnya kemana, tanda panah, ingat itu ya. Oke, contoh ini, misalkan ada gaya sebesar 100 Newton dengan arah ke kanan. Jika setiap 1 cm mewakili 10 Newton besar gaya, maka gaya sebesar 100 Newton dengan arah ke kanan tersebut dapat dilukis seperti berikut ini. Jadi maksudnya ini supaya melukis gaya itu supaya lebih sederhana dan lebih akurat ya. Nah, kalau ini 100 Newton mau digambarkan dengan 1 cm 10 Newton, berarti panjangnya ini kira-kira berapa? Berarti kamu harus melukisnya di bukumu 10 cm. Itu dituliskan di sini 100 Newton, 10 cm. Kalau 50 Newton berarti kamu gambarkan 5 cm. Nah, kan lebih akurat kan. Kalau seandainya 30 Newton berarti kamu gambarkan 30 Newton. Misalkan 30 Newton ke kanan, berarti kamu gambarkan 3 cm ke kanan. Oke. Jadi ingat, ini disebut titik pangkal dari gaya, ini disebut arah ya. Oke, titik pangkal ini titik pangkal, ini titik tangkap. Nah, di sini gaya bekerja. Itu melukis gaya gampang sekali. Oke. Ini alat ukur gaya. Ini namanya dinamometer. Ini. Namanya dinamometer. Kalau di laboratorium ini alat ini banyak. Ini di sini ada pengaitnya, ini skalanya ya. Namanya dinamometer. 1 Newton 10 pangkat 5 dine ini CGS, sementara Newton itu adalah SI ya. Ini definisi 1 Newton besar gaya yang dapat memberikan percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Ini hanya sebuah definisi saja, informasi. Tapi ingat bahwa alat ukur gaya adalah dinamometer. Kalau kamu pergi ke laboratorium mencari alat ukur gaya, berarti kamu cari dinamometer. Ya, jelas ya. Oke.
kita akan membahas tentang resultan atau paduan gaya. Perhatikan gambar berikut ini. Kuncinya gampang, jika searah dijumlahkan. Kalau berbeda arah berarti diambil selisihnya. Contoh ini, benda ini ditarik oleh dua gaya ke kanan, oleh F1 dan F2. Berarti gaya totalnya ya seperti ini, F1 ditambah F2. Atau dibuat seperti ini, satu gaya disebut R. R itu diambil dari kata resultan. Misalkan ini F2 10 Newton, F1 40 Newton, berarti R-nya tinggal dijumlah. 10 tambah 40, 50 Newton. Jadi gampang ya. Ini R, F1 ditambah R2. Kalau berbeda arah, berarti diambil ke kiri itu negatif, ke kanan yang positif. Makanya ada seperti ini. Jadi nanti Bapak buat contohnya. Macam-macam gaya. Ini macam-macam gaya, jenis-jenis gaya. Ada gaya otot, itu tangan manusia. Gaya pegas itu oleh pegas. Gaya magnet oleh magnet. Gaya mesin, ya ini mesin atau motor. Gaya listrik, nah ini dihasilkan oleh listrik. Gravitasi, gaya tarik bumi. Gaya gesekan, gaya antara dua benda yang bersentuhan. Ini jenis-jenis gaya. Oke, gaya gesek. Nah, coba lihat. Ini tadi gambar, ini simbol dinamometer yang tadi. Ini gambar ini bercerita seperti ini. Ada benda seperti ini di atas lantai. Kalau ditarik pasti ada gaya gesek benda ini dengan lantai. Nah, pernah kamu mendorong meja di lantai? Kalau mejanya susah didorong berarti lantainya kasar, ya kan? Nah, berarti gaya geseknya besar. Tapi kalau di lantai yang licin, meja lebih mudah didorong. Kenapa? Karena gaya gesekannya kecil. Nah, ini nih ya. Jadi arah gaya gesekan itu selalu melawan arah gerak benda. Ini nih. Kalau bendanya kita tarik ke sini, gaya gesekannya ke sini. Makanya gaya gesekan itu mengurangi gaya yang kita berikan. Ya. Makanya kalau di jalan raya, kamu coba mendorong lemari di jalan raya, susah. Kenapa? Karena gaya gesekan antara meja dengan lemari dengan jalan besar. Nah, gaya gesekan itu dipengaruhi oleh kekasaran permukaan yang bersentuhan. Nah, ini. Jadi gaya gesekan itu dipengaruhi oleh kekasaran permukaan benda dan berat benda. Jadi kalau kamu mendorong meja di lantai yang kasar dengan di lantai yang licin, itu berbeda tenaga yang kamu berikan atau berbeda gaya yang kamu berikan karena dipengaruhi oleh gaya gesekan. Kalau lantainya kasar berarti gaya gesekannya besar. Kalau lantainya licin atau halus permukaannya, maka gaya gesekannya kecil. Oke. Gaya gesekan statis dan kinetis. Nah, ini istilah ya. Gaya gesek yang terjadi, nah ini. Gaya gesek yang terjadi pada saat benda belum bergerak disebut gaya gesek statis. Statis artinya tetap. Ini istilahnya ya. Sedang gaya gesek yang terjadi setelah benda bergerak disebut gaya gesek kinetis. Kinetis bergerak. Jadi ada dua gaya gesek statis, gaya gesek kinetis. Gaya gesek statis, sekali lagi, berarti saat benda masih diam. Kalau kinetis, berarti gaya gesek setelah benda bergerak. Oke. Jadi jelas ya. Oke, jadi pada saat balok kayu yang ditarik belum bergerak, berarti yang terjadi di sana gaya gesek statis. Setelah benda bergerak, ditarik lagi, berarti di sana gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetis. Loh, kenapa? Karena bendanya sudah bergerak. Jadi jelas, perbedaannya gampang. Ketika bendanya masih diam, ditarik, berarti gaya gesekan statis. Ketika bendanya ditarik dan sudah bergerak, berarti di sana gaya gesekannya disebut gaya gesekan kinetis.
Oke, next. Gaya gesek yang menguntungkan. Apakah gaya gesek menguntungkan? Ya, ada menguntungkan dan merugikan. Kita bahas dulu yang menguntungkan. Ini alas kaki, sepatu, dan sandal. Kalau pernah kamu berjalan di lantai yang basah dan ditaburi katakanlah sabun, pasti jatuh. Kenapa? Karena kakimu dengan lantai tidak memiliki gaya gesekan atau gesekannya kecil sehingga kamu jatuh. Itulah sebabnya alas kaki, sepatu, atau sandal dibuat bergerigi. Tujuannya supaya tidak terpeleset. Nah, ini dibuat dari karet dan sejenisnya, dan bentuknya dibuat sedemikian, maksudnya bergerigi. Tujuannya supaya tidak terpeleset. Coba lihat sepatumu atau ya lihat sandalmu. Kalau sudah rata dan tidak ada lagi geriginya atau bunga-bunganya, pasti gampang terpeleset. Hati-hati. Ini yang kedua yang menguntungkan, ban mobil, ban sepeda motor. Nah, dibuat dari karet dan bentuknya didesain ada bunga-bunganya, ya, ada bunga-bunganya. Tujuannya untuk memperbesar gaya gesek antara ban dengan jalan raya sehingga tidak terjadi slip atau jatuh. Nah, ini. Kalau ban mobil, ban sepeda, ban motormu sudah botak artinya sudah halus, segera diganti ya. Itu berbahaya. Oke, berikutnya. Ini gaya gesek yang merugikan. Kenapa merugikan? Ya juga karena menjadi rugi. Ini yang satu, gir roda dan rantai pada sepeda motor. Tahu gir roda? Gir roda dan rantai itu ada gaya gesekan. Nah, ini supaya ini merugikan karena cepat membuat rusak, ya. Nah, untuk mengurangi ini supaya tidak cepat rusak, ini diberi oli atau pelumas. Nah, nanti cek motormu di rumah yang memiliki gir dan rantai ya, karena ada motor tidak memiliki gir dan rantai. Kalau rantainya sudah kering dan berkarat, segera olesi dengan oli supaya memperkecil gaya gesekan ya. Yang kedua, kereta api cepat berjalan di atas rel magnetis. Ini dibuat ini rel model ini dibuat dengan tujuan untuk menghilangkan gaya gesekan antara kereta dengan rel. Jadi apa? Ini nanti Bapak cari gambarnya ya. Kalau kereta cepat itu yang rel magnetis itu kereta apinya melayang kira-kira beberapa senti di atas rel. Bayangin melayang. Sehingga gaya gesekannya kecil. Itu disebut kereta magnetis. Jadi dia melayang beberapa senti di atas relnya. Jadi selama bergerak kereta itu melayang di atas relnya. Keren banget ya. Di Indonesia belum ada. Yang ada di negara maju seperti Jepang, Eropa pada umumnya sudah memiliki rel magnetis. Kecepatannya bisa sampai 450 km per jam, sama dengan pesawat. Wih, keren banget. Mudah-mudahan segera dimiliki oleh Indonesia. Oke, gaya dan percepatan. Ini tadi sudah. Ini hukum 1 Newton. Kita mengarah ke pembelajaran hukum 1 Newton. Kalau percepatan tadi sudah ya. Bertambahnya kelajuan tiap sekon, perlambatan berkurangnya. Kalau percepatan, perlambatan. Percepatan makin cepat, perlambatan makin lambat. Gampang ya. Percepatan bertambahnya kelajuan tiap sekon, perlambatan berkurangnya. Nah, ini kata kuncinya ya. Ini percepatan yang dialami suatu benda akibat kerja suatu gaya. Oke, jika arah gaya searah gerak benda akan terjadi percepatan. Ya, betul. Jika gaya berlawanan akan terjadi perlambatan. Jadi ini menjelaskan tentang kenapa ada percepatan, kenapa ada perlambatan. Kalau percepatan berarti gaya yang bekerja itu searah dengan arah gerak benda. Oke, kalau perlambatan jika benda tersebut mengalami gaya
yang berlawanan dengan arah bergerak benda. Contoh, kalau kita naik motor, kita akan mengalami perlambatan. Oleh siapa? Oleh angin. Oleh angin. Jadi angin itu membuat perlambatan. Ya. Oke. Massa dan berat benda. Nah, ini. Di kelas 1 Bapak sudah pernah sudah pernah kamu mendengar bahwa massa dan berat berbeda. Massa itu adalah jumlah atau banyak zat yang dikandung suatu benda. Sedangkan berat itu adalah berat besarnya gaya tarik bumi pada suatu benda. Nah, ini rumusnya ini. Rumus gerak mencari berat benda adalah MW sama dengan M kali G. M itu massa, G gravitasi. Ini mencari besar berat suatu benda. Kalau misalkan nanti Bapak buat contoh ya, massanya 10 kg, G-nya 10 Newton per kilogram, berarti beratnya 10 kali 10, 100 Newton. Gampang. G itu percepatan gravitasi bumi. Besarnya 9,8 ya. Oke, nanti Bapak buat di slide berikutnya tentang soal-soal berat benda. Sekarang kita masuk hukum-hukum Newton. Ini ditemukan hukum Newton oleh Sir Isaac Newton tahun 1643 sampai 1727. Berarti kita semua belum lahir. Oke, baiklah. Hukum oleh Newton ada 3. Hukum 1 Newton, 2 Newton, 3 Newton. Kita lihat apa isinya. Hukum 1 Newton. Bila resultan gaya-gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, atau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda itu akan diam. Akan diam, tidak bergerak, atau akan bergerak lurus beraturan. Jadi maksudnya gini. Jika sebuah benda di atas lantai, jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda tersebut, berarti benda itu akan diam selamanya. Akan diam selamanya. Atau jika dia sedang bergerak dan tidak ada gaya lain yang bekerja pada benda itu, maka dia akan bergerak selamanya. Supaya gampang dipahami, ini seperti di tata surya. Benda-benda di langit akan bergerak selamanya. Kenapa? Karena nggak ada benda gaya lain yang mempengaruhi. Makanya dia bergerak terus secara menerus. Jadi gampang ya, jika tidak ada gaya lain ya. Oke, jadi ini disebut hukum 1 Newton. Hukum 2 Newton. Percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja pada benda itu. Iya. Dan berbanding terbalik dengan massa benda itu. Arah percepatan sama dengan arah gaya. Ini dihafalin. Jadi maksudnya begini. Jika pada sebuah benda makin besar gaya yang bekerja, maka percepatannya akan semakin besar. Maka ini disebut berbanding lurus. Nah, ini berbanding lurus ya. Jadi kalau gayanya semakin besar, ya percepatannya semakin besar. Kalau gaya yang bekerja semakin kecil, ya percepatannya semakin kecil. Oke. Hukum 3 Newton. Nah, ini hukum aksi reaksi, sering disebut hukum aksi reaksi. Nah, ini. Ketika suatu benda memberikan gaya pada benda kedua, benda kedua juga akan memberikan gaya yang sama besar, tetapi berlawanan arah terhadap benda yang pertama. Nah, ini disebut aksi. Kalau contoh nih, biar gampang nih. Kalau kamu mendorong tembok dengan tenaga 10 Newton, maka tembok tersebut juga mendorong Anda 10 Newton. Jadi aksinya 10 Newton, reaksinya 10 Newton. Disebut aksi reaksi. Jadi kalau dalam kehidupan sehari-hari, kenapa kalau kamu tonjok sebuah tembok tanganmu hancur dan sakit? Jawabnya secara fisika, karena gaya tersebut juga memberikan tenaga yang sama ke tanganmu. Kalau kamu tonjok dengan 10 Newton, tembok juga akan memberikan gaya 10 Newton. Makanya tangan kita hancur dan sakit.
tidak perlu dicobakan. Percayalah, itulah hukum 3 Newton, aksi reaksi. Oke, ini tentang gaya berat dan gaya normal. Ini tadi sudah. Kalau gaya berat ini gaya yang dialami oleh suatu gaya tarik bumi. Kalau gaya normal itu gaya tegak lurus yang dialami, yang dikerjakan oleh bidang ini ya, bidang permukaan. Nah, ini gaya beratnya W, gaya normalnya ini ke atas. Ini hanya penggambaran saja. Gaya normal itu gaya yang bekerja, yang dikerjakan oleh bidang ya, bidang terhadap benda, besarnya, arahnya tegak lurus, arahnya tegak lurus. Oke, ini hanya silakan dibaca. Ini informasi tentang pesawat supersonik yang melebihi kecepatan cahaya ya, ini ya. Oke, demikianlah pembahasan kita pada pertemuan ini. Nanti soal-soal tentang GLBB dan gerak benda akan Bapak buat di slide berikutnya. Silakan tonton video ini secara berulang-ulang agar Anda paham, karena kita sedang pembelajaran jarak jauh. Demi menghindari COVID-19, kita menjaga keselamatan bersama-sama. Oke, terima kasih Anda. Salam sehat untuk Anda semua. Oke.